kegagalan pertama nih. Ya, selesai ngaji Ustaz Arifin manggil Saifullah, dipanggil Saifullah. Ada apa Bang? Insya Allah tahun ini antum berangkat haji. Oh bener, insya Allah. Ini yang berangkat ini orangnya ada nih. Ya, ada travel. Udah, senang kan? Pulang bilang kepada istri, insya Allah Kak, yang tahun ini ya Abi berangkat haji. Oh bener, iya insya Allah. Nih kata Ustaz Arifin. Berapa minggu kemudian travelnya ngomong ke saya langsung, Ustaz maaf, travel kami salah satu yang dilikuidasi sama Kemenang. Artinya ya ditutup karena ada masalah KBIH-nya, nggak jadi berangkat. Ya udah, sabar. Kemudian Ustaz Arifin pindah ke Sentul, Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian ada itu yang saya cerita tuh, kepala daerah yang memberikan hadiah kepada Ustaz Arifin dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji 5 orang. Habis tausiah Ustaz Arifin di sebuah tempat daerah ini. Ya, Ustaz Arifin ngomong begini kepada kepala daerah itu. Ya, mohon maaf, saya istri anak udah berangkat haji. Bolehkah 5 orang ini dari sahabat-sahabat saya yang berkhidmah di Az-Zikra? Boleh, silakan, itu terserah Ustaz. Udahlah disebut nama-namanya tuh waktu pengajian subuh. Imam masjid, kemudian yang dampingin masjid, yang dampingin Ustaz Arifin dakwah dan sebagainya. Satu orang lagi bingung siapa lagi. Nah, saya waktu itu terlambat Pak, karena memang subuhnya itu bukan di Az-Zikra, di masjid keluar tol. Jadi sebelum masuk Az-Zikra itu ada masjid di pinggir tol tuh, nama masjid pinggir tol lah. Baru setelah itu baru saya ke Az-Zikra. Setelah itu pas lagi dia ngeliat saya itu, nah itu tuh orang baru tuh 5 orang. Insya Allah ada apa? Insya Allah antum berangkat haji tahun ini 2013 kalau nggak salah. Alhamdulillah, senang. Kita siapin paspor macam-macam, biasa lah mau haji kan. Seminggu mau berangkat, yang berangkatin ditangkap KPK. Lalu kata Ustaz Arifin, mohon maaf teman-teman, kita nggak jadi berangkat. Tapi insya Allah hadiah umroh lah untuk antum umroh sebagai apa? Supaya jangan pada sedih. Itulah 3 kali. Kemudian tahun 2019 berangkat haji. Insya Allah. Karena memang 2012 daftar kan, kita daftar nabung dulu itu, dan itu memang hasil amplop, ya amplop ceramah di sini kita kumpulin, tabung sampai 50 juta kita daftar sendiri itu Pak, nggak kemana-mana karena memang saya sendiri, ke bank sendiri, ke Kemenang sendiri, semuanya sendiri. Udah nomor kursi, udah aman. Insya Allah tahun 2019 Bapak Ibu berangkat, alhamdulillah. Corona, nggak jadi berangkat lagi. Corona lagi 2021. Ya tahun ini Insya Allah. Ya mudah-mudahan itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya Pak? Pertama, tahun ini hajinya cuma 1 juta orang dari seluruh dunia. Berarti orang yang haji itu nggak banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namanya orang sedikit, berarti ibadahnya lebih khusyuk, lebih tenang, ya kan ya? Ya kan? Jadi nanti melempar jumrohnya, saya menggambarin pokoknya lebih enak lah, lebih luasa gitu. Tawafnya, sa'inya, semuanya lebih, yang nggak banyak 1 juta. Beda dengan orang yang 3 juta, bahkan pernah 5 juta. Masya Allah. Masjidil Haram itu bisa menampung 7 juta Pak. Tapi sekarang hanya 1 juta, berarti kan lebih luas lagi. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, banyak orang-orang travel KBKBH itu yang pembimbingnya enggak berangkat, termasuk KBH Darul Ulum. Enggak ada yang berangkat. Pak Haji Wahdannya, Uminya, kemudian sama Haji Iqbalnya. Dia telepon saya, bahkan datang ke rumah. Haji Wahdan telepon, Uminya datang ke rumah. Lalu dia ngomong, Ustadz kan haji tahun ini dia, mohon doanya. Ini KPIH dulu nggak ada satupun pembimbing yang berangkat. Maukah Ustadz jadi pembimbing kami? Waduh, ini gimana ya Pak? Diterima berat, nggak diterima amanah,
tanggung jawab, sebab dia banyak ngasih infak Pak. Itu Umi itu berapa kali infak? Kadang pernah 3 juta, pernah 2 juta. Waduh, ya Haji Wadang sering ngasih roti. Ya kalau nggak diterima kan waduh malu kan. Nah, saya bilang begini, Ibu Umi, saya mau nerima. Cuma masalahnya kan saya belum haji, nggak ada pengalaman. Alhamdulillah si umroh udah 3 kali. Ke Mekah udah 3 kali, ke Madinah udah 3 kali, artinya udah pernah umroh 3 kali. Tapi kan haji beda, ada melempar jumroh, ada wukuf, ada mabit, itu kan yang beda ya. Tawaf sa'i sama memang. Jadi banyak perbedaan-perbedaan. Makanya ya saya insya Allah terima, cuma tanggung jawabnya berat. Jadi mohon harus ada yang membantu. Minimal saya punya akses di sana, nomor kontak, ya. Mutawif itu orang yang misalnya gayet lah. Kalau gayet apa namanya gayet? Kalau orang tur tuh kalau di Bali tuh udah gayet-gayet tuh. Ya gitu kan ya. Ada mutawif namanya, kalau mutawif. Mutawif orang yang cabang di sana Darul Ulum yang bisa bantu saya. Nomor kontaknya di Mekah di mana. Nah itu yang paling penting. Sebab nggak ada koordinasi, saya berabe nanti. Nanti kalau apa namanya ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang ketinggalan bis, nah itu kan tanggung jawabnya berat itu. Nah inilah Pak, jadi hikmah yang kedua ini berat ini. Ada enaknya jadi haji ini jadi apa namanya diberikan kepercayaan, tapi dibalik itu beratnya kita kan belum pernah jadi pembimbing. Dalam pengertian pembimbing haji belum pernah. Emang belum haji, tapi jadi pembimbing haji. Bayangkan tuh, tanggung jawab yang amat sangat berat. Mudah-mudahan mohon doanya dari seluruh jamaah, baik sebagai pribadi istri menunaikan ibadah haji, juga sebagai pembimbing haji. Bisa jadi nanti bukan hanya Darul Ulum. Sebab misalnya KBIH Ustadz Kiai Ustadz Barja pun hanya 2 orang yang berangkat Pak. Hanya 2 orang. Ada KBIH yang 100 berapa orang, yang berangkat hanya 7 orang. Itu banyak KBIH yang kebingungan tuh. Udah berangkatnya dikit, pembimbingnya nggak berangkat. Nah ini yang bikin beratnya. Ya Allah ya Rabbana. Nah itu mudah-mudahan doa dari bapak-bapak itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar informasi tentang apa namanya curhat lah ya. Tapi intinya adalah Pak, haji itu adalah keinginan yang kuat. Saya kan nggak punya pekerjaan Pak. Pekerjaan saya apa? Nggak ada kan? Ya kerjanya apa? Cuma ceramah doang. Ngaji, ceramah, pengajian dari majelis taklim, dari masjid. Tapi nekat kuat apa tuh? Emang karena dari dulu saya nabung. Nabungnya di mana? Di Bank Syariah Mandiri waktu itu nabung. Baru udah terkumpul kita langsung ke ongkos naik haji. Jadi kalau nanti Bapak mau cara seperti saya kan apa namanya? Pokoknya free lah, nggak perlu ongkos-ongkosan. Saya anterin ke banknya, saya anterin ke kemenangnya. Ya artinya kalau mau haji mandiri. Kalau haji mandiri itu enaknya kita nggak perlu biaya lagi. Nggak perlu biaya lagi ke KBIH. Kalau KBIH kan bayar lagi Pak. Ada yang 5 juta. Kalau Pak Haji katanya 3,5 juta. 3,5 juta seorang. Kalau 2 juta, ya kan? Kemudian ada yang 10 juta, bahkan ada yang 12 juta Pak. Itu KBIH ada yang 12 juta. Kalau 2 orang berapa? 24 juta. Bayar ke kemenang misalnya 40 juta kan? Sekarang 40 juta nih, 39.800.000. Nah kan? Kemudian nambah lagi kan, masya Allah, itu yang bikin berat. Tapi kalau keinginan kuat, insya Allah Allah mudahkan. Makanya saya narik pengajian semuanya. Buat apa? Buat gaya hidup di sana dan buat gaya hidup di sini. Ya Pak ya, itu yang kedua. Jadi kalau sudah keinginan kuat, insya Allah pasti ada jalan. Contoh sederhana lah, Bapak kan setiap hari ada yang rokok berat ya. Sehari berapa bungkus tuh Pak RT berapa? 2 bungkus. 2 bungkus berapa kira-kira tuh? 20.000. 20.000 dikali sebulan berapa? 600 ya. 600.000 setahun. 2 tahun cukup kayaknya. Ada ongkos naik haji itu cukup lah. Coba ganti rokok dengan nanti kalau udah nanti Pak RT, insya Allah tahun 2024 Pak RT apa berangkat haji. Kenapa bisa buat haji? Karena nggak merokok lagi. Ongkos rokoknya untuk haji insya Allah. Artinya kuat, ya niat yang kuat.
Mungkin kalau saya ngerokok mungkin juga nggak bisa haji Pak. Ya duitnya habis, dapat amplop beli rokok, dapat amplop beli rokok, ya kan habis akhirnya. Ya Pak ya, tuh niat yang kuat. Makanya inilah pentingnya usaha. Sebab kalau ngandelin min haitsu la yahtasib nggak jadi saya kan. Yang satu gagal. Kalau walaupun haji itu macam-macam, tapi mah takdir Allah. Seperti Ustaz Syukur, dia mah haji beberapa kali baru nggak terhitung. Makanya kemarin kalau Ustaz Syukur saya minta doanya. Ustaz Syukur yakin ya. Haji itu pertama kan haji kosasi, ini paling enak nih. Ongkos dikasih gratis. Teman-teman Al-Istiqlal tuh hampir semuanya tuh udah haji tapi ongkos dikasih. Tapi nggak ada perjuangan kan, cuma terima jadi gitu kan. Yang kedua ada namanya Haji Abidin. Juga enak juga nih, dia bisa berangkat haji atas biaya dinas. Misalnya dia petugas haji, pembimbing haji, dokter untuk haji, kesehatan. Itu bisa haji tuh karena jadi abidin. Yang ketiga Haji Mansur. Berangkat haji karena halaman digusur, jual tanah. Ya, Bang. Pak Suparli jual tanah berangkat haji, namanya Haji Mansur. Nah. Yang keempat namanya Haji Abu Bakar, berangkat haji atas budi baik Golkar. Karena dia menangin Golkar dulu zaman Orde Baru, bisa berangkat haji dulu karena mah udah enggak ya. Ya Allah. Lalu ada haji tukang bubur ya. Siapa dulu namanya? Haji Sula berangkat haji karena jualan bubur. Ada lagi yang unik Pak. Ada orang tuh yang diceritain Ustaz Syarifuddin, itu tukang nasi uduk bisa berangkat haji. Jual nasi uduk bisa jual. Gimana ceritanya? Waktu itu dia belanja ke Ciputat, biasa tuh untuk jualan nasi uduk. Ketika nyebrang ada mobil nabrak dia. Ditabrak, mobilnya mewah, dibawa ke rumah sakit. Minta maaf. Itu yang punya mobil, maaf Bu Haji, maafin, saya nggak sengaja, saya nggak tahu ibu nyebrang. Semua biaya saya tanggung. Pokoknya apa cita-cita ibu saya akan tunaikan. Apa cita-cita ibu? Bu Pak, saya itu belum haji. Tadi Bapak manggil saya haji, padahal saya belum haji. Nah itu udah cita-cita ibu itu. Insya Allah tahun ini ibu bisa haji. Tuh. Jadi kalau bapak-bapak pengen besok menikah ibadah haji, kan ada jalan tuh, jalan depan tuh. Ya di tengah aja gitu. Iya, malam aja di jalan PRT tuh, Pangudin, malam aja di jalan, ditabrak, insya Allah. Haji enggak yang ada pasti. Kalau bapak PRT merah apa? Tapi itu takdir Allah ya. Arti memang itu min haitsu la yahtasib. Ada juga orang ya bisa tukang pisang bisa jualan haji Pak. Tukang pisang bisa berangkat haji. Kenapa? Karena dia jual pisang dan kebun-kebunnya. Kebun jual. Ya Allah ya Rabbana. Itulah. Ya karena itu mudah-mudahan. Jadi haji itu panggilan Allah. Orang nggak punya niat ini kita nih orang Islam nggak punya niat haji. Apa kata Rasulullah? Ikadat Yahudiyan, au Nasrani, silakan mati dalam keadaan Yahudi, silakan mati dalam keadaan Nasrani. Makanya pentingnya niat. Bentuknya niat apa itu? Nabung. Bagaimana cara nabung? Minimal di rumah dulu dah. Kita tabung di rumah 10.000, 20.000. Nanti misalnya nih kita akhir hidup kita ada tulisan tabungan haji misalnya. Enggak sampai ongkos naik haji kita meninggal dunia, Allah catat kita sudah menunaikan haji di hadapan Allah. Buktinya apa? Nih tabungan saya Allah sampai 10 juta kan belum sampai ke porsinya kan? Belum sampai ke ongkos naik haji, tapi buktinya ada. Nabung ya buktinya. Yang penting niat, buktinya niat kita nabung. Enggak apa-apa, 10.000 kayak ya Allah. 20.000 kayak berapa kayak yang penting nabung. Itu yang pertama. Yang kedua, haji ini ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena semua rukun Islam ya hanya haji yang merangkum semua ibadah. Sholat itu ibadah qalbiyah, ibadah jasadiah saja. Puasa ibadah badaniyah, badan fisik, ibadah hatinya. Zakat ibadah harta, ibadah maliyah. Haji ibadah hati, ibadah fisik, ibadah harta, merangkum semuanya.
ibadah hati, niat. Ibadah fisik, ya memang fisik semua kan tawaf, sa'i. Makanya yang penting sehat. Doakan kami semuanya sehat, berangkat pulang selamat. Ya, makanya sering olahraga saya bersama istri di kamar. Lari ya, harusnya begitu, olahraga di kamar. Itu bukan olahraga, itu menikmati Bang. Sering-sering kalau olahraga itu mah seminggu 7 kali. Ya tuh, ya ibadah badan. Lalu ibadah malah harta. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Dan haji semuanya ada. Hati ada, badan ada, fisik ada, juga ibadah harta. Makanya haji ini adalah ibadah kumpulan dari setiap ibadah. Rukun Islam yang kelima. Kemudian haji itu kalau ibarat pohon, ibadat rumah itu, rumah ini kan nih, bangunan ini kan ada pondasi. Pondasi itu syahadat. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan ini tegak berdiri. Ini pondasinya kan sampai berapa meter nih Pak? Hampir 10 meter nih pondasinya. Jadi kalau Abang lihat awalnya pembangunan ini Pak, itu besinya gede banget. Kalau sekarang harganya mungkin udah mahal banget. Ya, ini batu-batunya pun gede banget nih di sini pondasinya. Itulah syahadat. Kalau syahadat kita kuat, bangunan gak bakal runtuh. Dalam diri kita kan bangunan syahadat itu pondasi. Yang kedua, tiangnya harus kuat nih. Ini tiangnya banyak banget. Apa itu? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya runtuh, maka bangunan pun runtuh. Kita pun akan runtuh. Ya, maka tiang harus kuat. Itu sholat harus mantap. Yang ketiga, rumah itu kan harus ada pintu, harus ada jendela, harus ada lubang angin. Supaya apa? Supaya Al-Quran bisa masuk, bisa keluar, bisa udara masuk, bisa keluar, orang rumah pun bisa masuk, bisa keluar karena ada pintu, ada jendela. Bayangkan kalau rumah nggak ada pintu, nggak ada jendela gimana? Seperti apa itu? Nggak mungkin ada penghuninya. Makanya harus ada pintu, harus ada jendela. Itulah namanya zakat. Orang yang punya harta tidak melakukan zakat sama aja orang yang tidak punya rumah, tidak punya pintu, tidak punya jendela, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Lalu yang terakhir, rumah itu, bangunan itu harus ada atapnya. Apa itu? Ini peci. Atap itu biasa kalau orang haji kan pakai peci. Haji atap itu haji. Tuh. Syahadat, pondasi, tiang sholat, pintu itu zakat. Ya, dinding itu puasa. Junnatun dinding. Dinding ini namanya puasa, junnah. Lalu zakat, pintu, jendela, lubang angin, dan haji. Haji itu adalah kap rumah. Itulah genteng. Jadi kita ingin sempurna Islam kita. Karena itu mohon doanya supaya saya lurusin niat ini. Susah kan? Sebab orang kadang-kadang kalau udah haji ini ada penyakit ingin dipanggil haji. Ini berat nih Pak. Kadang ada yang ngambek nggak dipanggil haji. Gua kan udah haji gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah Pak, coba lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi sahabat Pak, atau Rasulullah, nggak pernah kita mendengar haji Nabi Muhammad, nggak ada. Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib, nggak pernah. Sahabat lain misalnya Haji Bilal, nggak pernah kan? Lalu Haji Imam Syafi'i nggak pernah ada. Itu hanya ciri khas orang Indonesia. Itu pun yang membuat siapa Pak sejarahnya? Coba lihat di Google. Itu yang pertama kali dibuat oleh orang Belanda supaya memilah-milah nih ada kastanya gitu. Itu ada kasta jadi Haji Agus Salim dulu kan? Ya kan dulu yang perjuangan. Itu sebenarnya awalnya sejarahnya. Jadi karena itu mohon doanya supaya saya ini bisa meluruskannya. Jadi haji itu sama dengan rukun Islam yang lain, hanya melaksanakan rukun Islam yang kelima, bukan karena gelar, ya, bukan karena apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir doakan suratul Fatihah, wabil khusus kami, saya, istri, dan seluruh jamaah yang haji menunaikan haji tahun ini diberikan kemudahan, keselamatan, dan haji yang mabrur, hajah yang mabrur. Amin. Seluruhnya yang tidak jadi berangkat tahun ini diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah.
Semoga Allah berikan hikmah di balik itu. Dan seluruh jamaah bapak-bapak anggota pengajian malam Sabtu, mudah-mudahan diberikan kemudahan, semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Kalau niat yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah. Walaupun kalau tahun ini berangkat, nah tahun ini daftar 25 tahun lagi, itu kan menutup logika kita. Bisa jadi nanti pemerintah Saudi berubah pikiran. Tahun 2024 berangkat Indonesia bukan 100.000, bukan 200.000, tapi 1 juta misalnya. Kalau 1 juta setiap tahun itu nggak mungkin 25 tahun anunya apa namanya daftar tunggunya, ya kan bisa jadi kan? Iya, kalau 1 juta ini dari jamaah Indonesia, 1 juta Indonesia bisa jadi hanya cuma 2 tahun bisa berangkat, dan itu nggak ada yang mustahil bagi Allah karena memang semakin luas Masjidil Haram bisa menampung bisa 7 sampai 10 juta jamaahnya. Itu bisa jadi kan nggak ada yang mustahil. Karena itu mudah-mudahan kita harus niat yang kuat ya. Coba Bapak nabung, insya Allah tahun berapa kalau sudah ada 25 juta sekarang ini bisa berhak mendapatkan porsi haji. Atau kalau Bapak pengen cepat dapat porsinya seperti kakak-kakak saya itu dengan dana talangan, silakan langsung daftar ke bank. Biasanya itu dulu 5 juta, sekarang 10 juta kalau nggak salah. Bapak punya 10 juta itu udah dapat porsi tahun berapa. Cuma nanti ya begitu, namanya haji kredit. Ya pasti kan. Nah, kan orang bank kan nggak mau rugi kan. Ya demikian doa suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan, haji yang berhaji mabrurah, dan bangunan ini yang walaupun merayap sekarang sudah mulai ada tukang, walaupun cuma 2 orang, sedikit-sedikit berikan kemudahan oleh Allah. Dan seluruh infak yang Bapak berikan setiap malam Sabtu, walaupun 2.000 rupiah nggak ada masalah Pak. Itu justru yang membuat semangat saya terus membangun peradaban. Ya, mudah-mudahan diberikan perluasan, dan insya Allah selesai ibadah haji nanti setiap bulan zikir akbar di qalbun salim ini bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khawatir kalau jeruk makan jeruk kan gak enak. Masa saya semua. Jadi hari ini yang baca Yasin doa kepada ketua pengajian malam saya Bapak Ustaz Cece. Dan saya mohon maaf, saya bantuin di dapur supaya beres. Nanti di sini ada yang mau pulang gitu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi